Hello everybody and welcome. Di episode ini kita akan membahas salah satu teknik color grading yang umum digunakan, yaitu adalah teknik grading teal dan orange. Let's check this out. Teal and orange, ya. Teal and orange. Kenapa teknik color grading ini menjadi teknik color grading yang umum? Ya, karena teknik color grading ini salah satunya adalah kenapa umum ya, karena terkenal aja gitu ya. Banyak banget film-film box office yang menggunakan color grading seperti ini. Ya, tentu saja ada alasannya dong. Oke. Terutama Transformers ya. Itu saking agak meme gitu loh kalau di color grading, di dunia color grading gitu ya. Orang yang sedikit-dikit color gradingnya teal dan orange itu dibilang langsung transformer kayak gitu. Karena itu saking pasarannya coy, saking pasarannya ya. Tetapi perlu kita ketahui juga kenapa color grading semacam ini itu menjadi sangat terkenal dan menjadi salah satu choice yang cukup mudah gitu loh untuk menerapkannya dalam video kita, film kita kayak gitu. Kenapa? Ya, karena kalau kita ngobrol soal motivasi dari color grading ini itu adalah kontras, ya, kontras. Beberapa color grading yang kita lihat di film, ya, terutama filmnya kalau Grand Budapest Hotel itu kan nggak terlalu kontras-kontras amat ya, karena dia memang mengejarnya memang agak-agak ke soft dreamy gitu loh. Jadi ngambil color gradingnya agak ke skin tone area gitu loh. Tetapi di sini itu kebalikannya banget. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita ngomong kontras itu kan nggak cuman perbedaan dari nilai luminance, oke? Tidak perbedaan dari nilai kecerahan, rasio kontras, ya. Tetapi kan kontras itu juga bisa dicapai dari perbedaan warna, dari spektrum warna kita bisa lihat, ya, dari color wheel. Misalkan skin tone kita itu kan arahnya ke orange sebenarnya, ya, arahnya ke orange, ke yellow, oke? Kenapa diarahin ke lebih ke reddish orange ya, supaya lebih ngepop lagi warnanya. Kemudian sisanya yang selain skin tone tadi itu kita tambahkan aksen bluish teal ya, supaya menimbulkan kontras lebih. Seperti itu fungsinya. Nah, kenapa color grading seperti ini ya, kayak gue bilang tadi Transformer ya, itu sering banget dipakai di film action. Kenapa? Karena itu balik lagi ke point of interest, ya kan? Kita kan ada maksudnya kalau grading, ya, bukan asal-asal sekedar tempel loot, oke? Ada maksudnya. Kalau misalkan kita lihat di film action, itu misalkan ya banyak ledak-ledakan dan lain sebagainya, itu akan bisa disupport banget sama color grading ini supaya menambah kesan ngepop, supaya ngarahin mata penonton ke ledakannya. Namanya api-api, ya kan? Itu kan mesti warnanya kan ke orange kayak gitu. Nah, color grading teal dan orange ini juga menambahkan kesan kontras dalam komposisi gambar kita. Selain kontrasnya secara luminance, ditambahkan lagi kontras secara color grading, kayak gitu, membuat kesan tegas, kayak gitu ya. Itulah kenapa teknik color grading ini sering dipakai, tapi jangan overuse sih sebenarnya. Sama jangan asal tempel loot, karena beberapa loot yang biasa beredar itu banyak yang ngerubah dia punya exposure di beberapa bidang. Oke, di beberapa region yang mana itu kita tidak inginkan sebenarnya. Makanya kalau kita lihat orang ya color grading yang pakai loot teal orange ya, banyak hasilnya itu gelap. Kenapa? Ya karena itu sudah diubah, bro, sesuai dengan kamera dia. Nah, terus pas Anda pakai kamera Anda sendiri atau pakai HP, pas ditempel lootnya dari dia, pret, jadinya gelap. Kayak gitu ya. Itulah kenapa color grading manual itu harus bisa. Oke? Sekarang kita akan bahas dua teknik ya untuk membuat color grading teal dan orange. Teknik yang pertama itu adalah kita akan menggeser berdasarkan region dari luminance. Oke, misalkan skin tone, skin tone itu kan dia rata-rata dari 45, yang gelap banget kalau 45 sampai dengan 70 IRI. Oke, 70 IRI mah udah putih banget sih orangnya sebenarnya. 45 sampai 70 IRI itu kan letaknya masih di sekitar midtone ya. Dan sisanya itu nanti kita akan arahkan color gradingnya ke teal kayak gitu. Nah, bagian midtone-nya kita akan arahkan ke orange. Maka itu udah menjadi color grading teal orange yang menggunakan region dari luminance.
Gampang kan? Jadi teknik yang pertama ini bisa di-recreate, bisa dibuat menggunakan software lawas sekalipun gitu. Misalkan Adobe CS6, Adobe CS6 ada three-way color corrector, ada, bisa pakai itu ya. Adobe CS4 sekalipun bisa kayak gitu ya. Nah, sebenarnya juga ini teknik yang gue pelajari ini juga sebenarnya ini dari DaVinci Resolve ya, basicnya sebenarnya. Cuman kita akan terapkan di Adobe Premiere ya, karena yang namanya teknik itu ya basicnya sama aja ya, software itu cuma alat ya, makanya kenapa gue sering bahas basicnya itu supaya kalian bisa di-create di rumah. Oke. Nah, ini yang teknik kedua ya, yang gue bilang tadi. Ini teknik kedua ini adalah teknik yang sering digunakan oleh colorist profesional. Oke, jadi kita akan melakukan seleksi ke bagian-bagian yang kita inginkan. Oke. Dan ke bagian yang tidak kita inginkan menggunakan invert mask. Seperti itu ya. Nah, ini teknik yang biasa digunakan di DaVinci Resolve ya. Cuma kita akan praktekin di Adobe Premiere. Ya, sebenarnya sama aja. Caranya gimana? Kita menggunakan HSL. Oke, karena itu akan menseleksi di 3 bagian. Hue, Saturation, and Luminance. Jadi akan sangat-sangat gampang. Oke, langsung aja kita ke Adobe Premiere Pro. Oke, kita akan mencoba teknik yang pertama, yaitu adalah teknik color grading menggunakan region luminance ya. Kita akan menggeser-geser aja. Kalau di sini ya, kita akan mempraktekkan menggunakan dua layer seperti biasa, 2 klip. Klip yang pertama ini klip gambarnya, yang kedua ini adalah klip grading, yang mana nanti basic dari final grade-nya kita taruh di situ. Misalkan nanti kita mau bikin efek yang ada wipe-wipe-nya, tinggal dipindahin aja ke klip utama sih. Cuma di sini gua akan praktekin supaya lebih mirip ke workflow editing film kayak gitu ya. BTW ini dari Pexel stock footage-nya, atau kalian mau ngambil gambar sendiri juga nggak ada masalah, silakan. Cuman biar lebih ngerti basicnya lagi, kalian latihanlah color grading menggunakan log. Oke. Kalau misalkan kalian lihat di sini di luminance-nya ya, ini kan ada kompresi dari luminance. Di shadow-nya ini kan dia cuma sampai di 18 IRI ya. Jadi nggak gelap gitu lah. Kalau misalkan kita lihat dari karakter luminance-nya ini mungkin semacam S-Log 2. Jadi mungkin kalau kita menggunakan color correction yang cukup linear, menggunakan S-Log 2 itu hasilnya sudah cukup bagus dan cukup gampang. Oke. Biasanya kalau shadow-nya agak tinggi sedikit, sejenis S-Log 3. Ini kayaknya S-Log 2. Oke, kita melakukan color correction dulu di bagian klip ini. Oke, di klip gambarnya kita melakukan color correction. Baru nanti di atas, di adjustment layer, kita akan melakukan final grade kita. Kita color correction dulu seperti biasa. Karena ini menggunakan karakteristiknya mirip sama S-Log-nya Sony ya. Jadi cukup gampang. Kontrasnya tinggal tambahin 150%. Ketika kita menambahin kontras, maka akan menambahkan saturation secara otomatis ya. Bisa kalian lihat di bagian ini, vector scope hue ini untuk menilai saturation-nya. Oke? Seperti itu. Nah, kalau ini S-Log 2, maka saturation-nya cara termudah adalah 150%. Easy. Langsung sampai ya. Nah, sekarang kita akan melakukan color correction dulu ya. Kita nilai dulu dia ini. Kita bikin masking di mukanya ya, karena paling gampang itu di muka. Karena orang itu akan secara sadar tidak sadar dia akan fokus ke muka dulu. Nah, kita lihat di sini permasalahannya dia sedikit yellowish ya, sedikit yellowish. Kalau misalkan kita lihat tanpa mask, oke, sedikit yellowish. Kita pengen color correct supaya skin tone-nya itu nyentuh ke garis skin tone area. Kenapa? Karena dia tipikal dari orang-orang Eropa ya, orang-orang Barat. Harusnya skin tone-nya itu mepet ke skin tone area. Berbeda dengan tipikal orang Asia yang mana skin tone-nya itu cenderung sedikit lebih kuning. Oke. Jadi kita arahkan ke skin tone area. Nah, kalau misalkan kita lihat di forum EOS HD ya, untuk mendapatkan skin tone yang pas menggunakan vector scope, itu triknya adalah kita lihat dari vector scope UV ini. Ini tak gedein dulu ya, biar jelas, biar gede. Oke. Kalau titik tengah ini adalah 0%, oke, maka di bagian broadcast save area ini adalah 100%. Karena di sana kan nggak boleh lebih lagi, ya. Saturation-nya nggak boleh lebih dari itu, nanti nggak save broadcast. Nah, kalau misalkan kita lihat di EOS HD,
Tipikal orang kulit putih itu dia di sekitar 40-50% saturationnya. Nah, ini sudah mendekati ya, 40-50%, kemudian nempel ke skin tone area. Oke, jadi yang perlu kita benerin dari sini apa? Nah, misalkan ini dari yellow ke blue kita perlu tariknya, maka dari data ini kita bisa baca yang perlu diubah itu adalah white balance. Oke. Color temperaturnya kita perlu ubah. Ya, kalau misalkan kita pengen ubahnya dari green ke magenta, maka kita harus ubah dia punya tint. Oke, gampang ya. Buat kalian yang belum mengerti basicnya, tentu saja kalian bisa mengunjungi lagi playlist Color Grading 101 di layar kanan atas kalian. Layar kanan atas, layar kiri atas. Layar kiri atas kalian. Oke, kalau temperaturnya sedikit kita arahin ke blue. Oke, kemudian tintingnya kita sedikit arahin ke magenta. Oke, jadi ke arah plus. Kayak gitu ya. Jadi dia ngompres ke dalam sedikit, kita kurun dikit lagi. Kemudian tintnya kita geser sedikit lagi. Oke. Maka hasilnya seperti ini. Nah, oke. Cakep ya. Cocok ya. Coba sebelum sesudah, sebelum sesudah. Oke. Easy ya. Easy. Nah, ini secara gambar ini udah korek ya, secara gambar udah korek. Sedikit banget yang perlu dibenahin. Oke. Ini sih kayaknya yang ngambil footage-nya juga udah profesional. Langsung pas. Nah, sekarang kita akan masuk ke teknik color grading pertama ya. Seperti biasa kita menggunakan Lumetri Color. Di Lumetri Color ini kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Misalkan kayak tadi yang gue bilang yang di software lawasan juga bisa kita menggunakan 3-way color corrector. Oke. Misalkan kita ingin ngerubah semuanya kecuali di midtone menjadi blue, maka kita akan bikin bluish. Oke. Sama konsepnya seperti tadi. Kalau misalkan tengah itu 0% saturation, maka untuk sampai ujung itu menambahkan saturation 100%. Gitu. Misalkan di highlights-nya kita pengen taruh bluish segini, agak teal itu agak segini ya, nggak terlalu bluish banget. Ya, ini 100%-nya. Tapi ini kan too much, ya, too much. Nah, misalkan kita pengen naruhnya dia 50% bluish. Oke, 50% bluish highlights. Kemudian 50% bluish shadow. Oke. Kemudian untuk skin tone-nya kita taruh misalkan coba dulu 50%. Oke, maka seperti ini aja kita sudah mendapatkan secara kasarnya teal dan orange kayak gitu. Oke, secara kasarnya teal orange. Nah, dari sini kita bisa tweaking lagi. Oke, misalkan ini kurang reddish midtones-nya. Oke. Kemudian shadow-nya ini terlalu bluish, turunin sedikit. Oke, highlights-nya terlalu bluish, turunin sedikit. Oke. Supaya warna kulitnya lebih ngepop, si midtone-nya kita naikin dikit. Oke. Seperti ini. Oke. Sudah jadi teal dan orange yang biasa banget sebenarnya. Ini sebelum dan sesudah. Sebelum, sesudah. Ya, easy ya. Teal orange. Gampang. Nah, sekarang kita akan menggunakan teknik profesional yang biasa digunakan di DaVinci Resolve. Kita akan aplikasikan di Premiere. Oke, menggunakan HSL di Lumetri Color. Oke. Yang pertama kita masukin, misalkan kita bikin dulu rename. Ini kita bikin teal. Oke, kita bikin teal dulu. Kemudian kita masuk ke HSL secondary. Oke, kemudian kita add color. Nah, sekarang kita akan seleksi warnanya yang kita inginkan aja. Ya, misalkan kita cuma inginkan warna kulitnya aja. Memang di sini pengennya warna kulit aja ya. Kita select semua warna kulit. Oke. Kemudian kita show mask supaya kita bisa lihat di sini. Kemudian kita klik add color lagi. Oke. Kita lebarin lagi. Nggak ada masalah. Karena untuk seleksi itu lebih baik sedikit lebih banyak. Oke. Sedikit lebih banyak itu lebih baik. Biasanya juga gue naikin juga di bagian luminance-nya. Ini feather luminance-nya supaya dia lebih banyak. Ya. Supaya lebih banyak, lebih jauh gitu. Nanti karena dia ke feather dia lebih halus. Oke, kita add lagi.
Oke. Luminance-nya, range-nya muter lebarin sedikit lagi supaya semua kulitnya kena. Oke. Kemudian range saturation-nya juga sedikit kita tambahin supaya lebih halus lagi. Oke. Nah, ketika sudah ke-select dia punya skin tone, tapi nggak harus bener-bener keblok rupanya orang skin doang gitu, jangan ya. Karena kan yang namanya objek itu kan punya apa ya istilahnya refraction, bener nggak sih? Ya. Jadi dari objek sekitarnya itu kan ada refleksi yang nggak reflection itu pembelokan cahaya, sorry. Ada refleksi yang kena bias. Kayak gini misalkan, ini kan ada lampu warna ungu ya, biar Gerald-Andonan. Itu ada lampu warna ungu yang mantul akhirnya kena ke sini. Ya, jadi agak-agak ngekiker gitu. Kan jadi kalau misalkan di-select warna skin tone-nya, ini muka, bagian ini kan nggak kena jadinya. Kayak gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, mungkin di sini lebar hue-nya kita akan lebarin sedikit feather-nya ya. Nggak apa-apa, supaya sedikit lebih halus. Lebarin dikit aja. Oke. Nah, ini udah agak ke hijau dia, udah mau agak kena hijau. Oke, dikit aja. Nah, misalkan ini ya, show mask-nya. Karena di sini kita kasih nama tail, maka kita akan melakukan invert. Semua akan berubah saat naga api menyerang. Semua akan berubah kecuali skin tone. Oke. Kita invert mask. Oke. Nah, ini kan masih ada beberapa bagian yang blocky ya. Jadi supaya tidak blocky, kita tambahkan blur sedikit aja, 5% aja. Oke. Mungkin kita nambahin denoise juga sedikit, 5%, tidak ada masalah. Karena ini kita pengen membuat dia warnanya menjadi teal, ya. Tinggal digeser aja. Tambahin teal, maka semua akan terkena efek kecuali skin tone. Simple. Misalkan teal-nya kita pengennya 50%, nggak ada masalah. Oke. Show mask-nya dihilangin, maka dia sudah mendapatkan warna teal di sini. Oke. Nah, yang kedua, kita tinggal duplicate. Ya, misalkan copy paste aja sih, klik copy paste gitu ya. Tapi ini karena ada double teal, jadi efeknya 2 kali. Oke. Teal orange ya, sesuai dengan namanya, kita bikin teal dulu baru orange. Oke, easy. Ini memang sengaja ketika color grading itu kita bikin lebay dulu sedikit ya, supaya nanti kelihatan seleksi kita tuh udah benar atau enggak, udah halus atau enggak. Seperti itu. Nah, ini karena invert mask, kita balikin. Oke. Klik 2 kali, maka dia akan balik. Sekarang kita tambahin orange. Orange-nya segini. Oke, ini 50%. Oke, ini versi lebaynya ya, versi lebaynya. Nah, baru ketika sudah ketemu teal dan orange-nya di sini, baru kita tuning ya, kita tweaking. Oke. Misalkan kita pengen bagian orange-nya itu mungkin hanya 25%. Oke. 25% atau 20% aja. Oke, sekarang kita tweaking aja ya. Bagian teal-nya kita nggak pengen terlalu lebay, 25% aja juga kayak gitu, tipis-tipis aja ya, easy. Oke, sekarang kita lihat sebelum dan setelah color grading, setelah color grading teal orange. Oke, jadi warna skin tone-nya lebih ngepop, kemudian secara kontras udah benar, tidak berubah banyak exposure. Ya, tidak tiba-tiba gelap abis nambahin loot. Come on, son. Oke, teal orange, rebes. Nah, seperti biasa karena kita tadi menyeleksi hampir semua region kecuali skin tone, tentu saja kita bisa menambahkan beberapa finishing ya, seperti biasa. Finishing ala Hollywood. Kita desaturate di bagian highlight, kemudian kita sedikit desaturate di bagian shadow. Oke. Desaturate, highlight. Masuk ke HSL. Kita pilih semua hue, semua saturation. Kemudian kita tinggal
pilih bagian luminance yang mana aja yang kita ingin ubah. Oke. Nah, kita pengennya ngerubah dari sekian ke sekian. Oke. Color and black, sorry. Kita show mask. Ini biar kepisah ya. Jadi kita bisa lihat dari ini, dari Lumetri Scope, kita bisa lihat kita pengen ngerubah dari nilainya sekitar 95 sampai 100 IRI aja. Jadi bener-bener bagian highlights-nya aja yang kita pilih. Oke. Kemudian bagian ini ya, mungkin feather-nya agak dipanjangin sedikit biar agak halus ya. Ininya dipersempit lagi. Oke. Nah, kemudian bagian ini seperti biasa kita desaturate. Saturation-nya kita turunin, misalkan jadi 20%. Ya, 0% pun nggak ada masalah. 0% pun nggak ada masalah ya. Blur denoise. Oke. Kemudian ini duplicate ya. Sorry, ini masih ada masknya. Masknya kita hilangin dulu ya. Oke, dia jadi benar-benar putih, enggak menjadi warna teal. Oke. Supaya rapi ya, supaya sekelas Hollywood lah ya, bisa dibilang. Kita desaturate shadow, desaturate low. Oke. Kemudian karena luminance-nya yang kita butuhkan cuma di shadow aja, kita geser dia untuk menseleksi bagian shadow aja. Tipis-tipis. Oke. Kita lihat pengennya yang ngaruh itu sekitar dari 15 IRI ke 0. Oke. Agak 20 sedikit banget kenanya, nggak ada masalah. Saturation 20. Oke, sip. Show mask. Nah, ini udah rapi ya. Sudah rapi. Oke. Dan satu layer di adjustment layer. Easy ya. Gampang ya. Sebelum, sesudah. Sebelum, sesudah. Oke. Sekarang kita lihat misalkan di Lumetri Color, sebelum highlight-nya kita ubah, ya. Ini masih agak kebiruan. Bisa dilihat juga di Vector Scope. Warna birunya berubah ya di highlights-nya ya. Kalau nggak aktifin, naik warna birunya karena kita nambahin warna teal. Oke, kita nambahin warna biru. Kita hilangin supaya lebih rapi, supaya lebih nyatu. Oke, easy. Begitu juga dengan bagian shadow-nya. Nah, sekarang misalkan kita pengen bikin supaya ada efek nge-wipe-nya, gampang aja. Di bagian ini tinggal dipilih semua. Oke. Copy. Bagian grade-nya matiin. Di bagian ini tinggal di paste aja di bawah Lumetri Color ini. Paste. Easy ya. Jadi ada efek sebelum dan sesudah. Oke. Tinggal tambahin efek wipe. Rebes deh. Kemudian Lumetri yang sebelumnya kita hapus dulu ya supaya dia kembali ke lock-nya. Oke, sebelum dan sesudah. Nah, seperti itu ya. Easy, gampang. BTW, sebagai penutupan ya dari episode ini, gue ada paket. Oke. Gue dikirimin paket oleh Lindy ID ya. Lindy ID ini adalah salah satu perusahaan dari brand Jerman yang memproduksi peralatan multimedia. Oke. Nah, ini akan kita bahas di episode selanjutnya. Ini masih belum di-unboxing. Sorry. Ini nanti disensor ya, biar nggak kelihatan ya alamatnya. Nanti akan kita bahas isinya apa aja dan akan kita review apa aja isinya. Giveaway. Oke, sekian dulu episode kali ini. Tentu saja kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja komentar di bawah. See you next time. Semoga bermanfaat dan terus berkarya.